Tunjukkan peluang, Wayan Suyasa tak mau UMKM selalu kecil. Wakil Ketua DPRD Badung yang juga bakal calon Bupati Badung dari Partai Golkar Wayan Suyasa SH yang maju di Pilkada Badung 2024 berpakat dengan politisi Partai Gerindra Wayan Dieselastawa SE lewat paket Wasudewa mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Badung menjadi besar. Untuk itu, Suyasa menunjukkan satu potensi yang harus digarap oleh petani dan pelaku UMKM. Potensi ini sangat berpeluang besar memberikan keuntungan maupun benefit bagi pelaku UMKM. Saat ditemui di kediamannya Bilangan Penarungan Mengui, Sabtu 25 Mei 2024, Ketua DPD Partai Golkar Badung tersebut menyebut petani dan UMKM patut diapresiasi karena juga mampu menggerakkan perekonomian. Satu peluang yang harus digarap yakni kegiatan adat dan budaya yang setiap hari membutuhkan bahan atau perlengkapan upacara dan upacara, seperti kelapa, janur, daun kelapa hijau, termasuk bunga. Saat ini produksinya baik dari kualitas maupun kuantitasnya tidak banyak sehingga banyak impor atau didatangkan dari luar daerah. Kita di Bali dan Badung memanfaatkan karena kita menghargai seremonial, ya, adat dan budaya yang setiap hari orientasinya membutuhkan alat-alat perlengkapan upacara. Contoh kelapa, mohon maaf, ada daunnya, daun kelapa, semua berfungsi itu. Nah, ada bunga. Nah, masyarakat kita, petani kita bisa menanam dan sebagainya, akan tetapi kuantitas dan kualitasnya tidak begitu, mohon maaf ya, tidak banyak dia bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Sehingga banyak impor. Kalau ke dalam kan impor, Pak ya. Artinya misalnya dari saudara kita dari Banyuwangi dan lain sebagainya. Untuk ini, Suyasa menyatakan perlu dibuat perusahaan daerah atau BUMD untuk petani basah atau kering. Kita buatkan tempat dan berikan pembinaan bagi petani dan perajin untuk memproduksi bahan dan membuat produk alat-alat upacara yang kebutuhannya begitu besar. Petaninya dilatih agar bertanggung jawab sehingga hasilnya bisa memberikan dampak lebih bagi petani dan UMKM di Bali khususnya di Kabupaten Badung. Ya, ke depan bagaimana kita tidak buatlah perusahaan daerah, BUMD ya, tentang bagaimana petani, sekali lagi petani basah ataupun pertanian dalam arti luas, yang kering juga untuk ladang itu. Kita buatkan tempat mereka dan kita bina mereka bentuk suatu produk alat-alat upacara yang begitu besar dan kita latih petaninya dengan bertanggung jawab sehingga hasilnya akan bisa memberikan dampak yang lebih kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan alat-alat upacara itu. Untuk produktivitas pertanian, pemerintah harus memberikan pendampingan bagaimana menanam, bagaimana membina petani-petani kita ini. Bukan bangga menjadi petani, tetapi bagaimana mereka kita banggakan menjadi petani. Artinya tanpa pembinaan, mereka sudah kekurangan SDM termasuk modalnya. Saat ini, pupuk dan tenaga kerja luar begitu mahal, sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal untuk memberi kebahagiaan keluarga petani. Di sini kesempatan pemerintah hadir. Sebagai pengguna anggaran di daerah, kepala daerah harus bisa. Untuk mendukung sektor pertanian, pemerintah harus hadir tentu berdasarkan regulasi pendukungnya. Dan kalau memang kita yang menyiapkan, ada lahannya, ada tempat, artinya tempat lahan, dan kedua produktivitasnya, artinya bagaimana menanam, bagaimana istilahnya, ya kita bina petani-petani kita ini. Dan mereka, bagaimana orang bukan bangga jadi petani, bagaimana mereka kita banggakan menjadi petani. Ya. Artinya pemerintah membuat bangga jadi petani gitu. Bukan mereka bangga jadi petani, tapi orientasinya selalu mereka, mohon maaf, mengelolanya dari oleh untuknya sendiri. Artinya tanpa pembinaan, mereka sudah kekurangan, mohon maaf, ini sumber daya manusianya, modalnya, apalagi mohon maaf, untuk mensupport hal tersebut, hal-hal seperti yang namanya untuk rabuk itu pupuk ya, pupuk begitu mahal, pengolahan tenaga kerja dari luar cukup tinggi, sehingga hasil yang dia dapat tidak maksimal untuk mendapatkan ataupun memberi kebahagiaan secara maksimal pada keluarga dan masyarakat. Maka disinilah kesempatan kita
pemerintah, sekali lagi ini pemerintah yang punya polisi itu adalah kepala daerah yang pure ekspresio pengguna anggaran di daerah. Nah, otomatis harus bisa. Di sinilah fungsi kita pemerintah, di mana masyarakat membutuhkan apapun itu yang dalam artian untuk kepentingan publik umum, dia harus hadir pemerintah itu. Nah, menggali, mengkaji, tentunya mensupport dengan tetap berdasarkan regulasi aturan yang tidak menjerat kepada masyarakat di bawah. Terkait kehadiran pemodal besar dari luar daerah yang masuk ke usaha kecil seperti membuka warung 24 jam, Suyasa menegaskan, di era pasar bebas, persaingan harus dihormati. Kita harus siap bersaing atau berkompetisi baik di UMKM maupun sektor yang lain. Hanya mindset UMKM selalu kecil harus diubah. Bagaimana kecil berkumpul dan bersatu, lanjut membuat suatu organisasi. Pemerintah hadir untuk memberikan pendampingan dari semua sektor sehingga UMKM unggul dan mampu memenangkan persaingan. Bicara pasar bebas ataupun kita berusaha, berbicara secara nasional, aturan itu kita kan dalam persaingan itu kita dihormati dan dihargai. Kita tak boleh intervensi apapun, kita harus siap bersaing kepada kepentingan ataupun dalam konteks berkompetisi, ya baik di UMKM dan lain sebagainya. Kalau kita ini yang terpenting, mindset masyarakat. Nah, terlepas UMKM, jangan terlalu berbicara kecil-kecil saja. Bagaimana dari kita kecil berkumpul, intelektualitas kita tumbuhkan, dan ini peranan pemerintah sekali lagi, bukan hanya lifestyle yang penting dibutuhkan di saat diperlukan, setelah itu tidak lagi. Artinya harus terus-menerus menyadarkan masyarakat UMKM, pentingnya kita bersatu, pentingnya kita membuat suatu organisasi, pentingnya kita belajar dalam konteks produk dan yang namanya pengetahuan itu untuk bisa bersaing secara sehat dengan produk-produk ataupun saingan dari pengusaha-pengusaha yang ada dari luar, apalagi bermodal besar. Tapi jika pemerintah hadir di dalamnya sebagai suku gurunya, mengayomi, membina, mereka yang kira akan mampu bersaing secara sehat. Dari Bilangan Penarungan Mengui, reporter Nyoman Sarmawa bersama juru kamera Komang Yoga Wesnala melaporkan.